Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Praktikum Statistika Sains Data RB ingin mempresentasikan tugas kami mengenai regresi logistik. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 di antaranya. Yang pertama ada Amalia Melani Putri dengan NIM 122450122. Yang kedua ada Aziza Kusuma Putri dengan NIM 122450068. Yang ketiga ada Eka Vidya Putri dengan NIM 122450045. Yang keempat ada saya sendiri Meira Rum dengan NIM 122450011. Yang terakhir ada Faiza Akila Syafiti Ahyar dengan NIM 122450131. Nah, sebelum masuk ke pemrograman lebih lanjut, kita perlu menginstal beberapa package. Di antaranya ada paket Broom. Paket paket ini digunakan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang mengubah output model statistik yang kompleks menjadi data frames yang mudah digunakan untuk visualisasi, pemodelan lebih lanjut, atau analisis lainnya. Yang kedua ada package Caret. Paket ini digunakan untuk melakukan analisis dan pemodelan. Ini menyediakan alat untuk processing data, pembagian data, penyetelan parameter model, evaluasi model, dan banyak lagi. Karet ini merupakan singkatan dari Classification and Regression Training. Yang ketiga ada paket Data Explorer. Paket ini membantu dalam eksplorasi dan pemahaman awal data. Ini menyediakan fungsi-fungsi untuk visualisasi, pemrosesan data, ringkasan statistik yang membantu dalam memahami struktur dan karakteristik data. Nah, yang keempat ada package grid. Paket ini memberikan infrastruktur untuk membuat tata letak plot yang kompleks dan terstruktur di dalam plot. Ini juga digunakan bersama dengan paket-paket lainnya untuk membuat plot yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada package information value. Paket ini berfokus pada analisis nilai informasi dan penggunaannya dalam model prediksi, terutama dalam konteks evaluasi dan pengukuran kinerja model. Lalu ada ISLR. Paket ini berisi data dan fungsi yang berkaitan dengan buku Introduction to Statistical Learning with Application in R dari James Witten, Hesti, dan Tibisrani. Ini menyediakan dataset dan contoh yang digunakan dalam buku tersebut. Selanjutnya ada package PSGL. Paket ini adalah alat untuk estimasi dan analisis model yang melibatkan pembagian yang berlapis atau multi-level, terutama untuk analisis data panel dan data bertingkat. Nah, yang terakhir ada package Tidyverse. Ini sebenarnya bukan satu paket tunggal, tetapi merupakan kumpulan paket yang bekerja secara sinergis untuk menyediakan alat-alat yang kuat untuk manipulasi, visualisasi, serta analisis data. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah visualisasi dari beberapa bagian dalam praktikum ini, kita menggunakan kode VP Layout. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat objek viewport dengan posisi tertentu dalam layout grid. Argumen X dan Y dalam kode ini menentukan posisi baris dan kolom dalam layout grid ini. Nah, selanjutnya digunakan fungsi arrange. Fungsi ini memungkinkan pengaturan objek-objek grafis dalam satu halaman grafik. Fungsi arrange ini akan membuat layout grid dengan jumlah baris dan kolom sesuai dengan argumen n row dan n kolomnya. Selanjutnya, if. Di sini terdapat beberapa kondisi if yang digunakan untuk kode ini. Yang pertama, if is dot null and row and is null and column. Ini merupakan kondisi untuk mengecek apakah kedua n row dan n column adalah null. Jika keduanya null, maka nilai n row akan dihitung sebagai setengah dari objek. Dan nilai n column-nya akan dihitung sebagai jumlah objek dibagi oleh n row-nya. Selanjutnya, if is null n row, kondisi ini digunakan jika hanya n row yang null.
Dalam hal ini, nilai n row akan dihitung sebagai jumlah objek yang dibagi oleh n kolomnya. Selanjutnya, kondisi if juga ini digunakan jika hanya n kolom yang nol. Dalam hal ini, nilai n kolom akan dihitung sebagai jumlah objek yang dibagi oleh n row-nya. Dan for di sini digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan. Iterasi for ini dilakukan setiap baris dan kolom dalam grid-nya. Iterasi ini memungkinkan penempatan objek-objek grafis di dalam viewport sesuai dengan tata letak yang ditentukannya. Selanjutnya, pada kode selanjutnya kita menggunakan data default. Kode ini digunakan untuk memuat dataset yang disebut dengan default ke dalam lingkungan R. Dataset ini disertakan dalam paket isLayer yang telah dimuat sebelumnya dengan menggunakan fungsi data. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi help. Ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang objek tertentu dalam lingkungan kerja R. Oke, selanjutnya terdapat kode glimpse default. Ini digunakan untuk memberikan ikhtisar singkat tentang struktur dataset yang digunakan default. Fungsi glimpse ini merupakan bagian dari paket tidyver yang merupakan bagian dari paket dplyr. Kode selanjutnya itu merupakan summary default. Ini digunakan untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif tentang dataset yang disebut default. Ini merupakan fungsi bawaan yang ada dalam R yang secara otomatis akan menghasilkan statistika ringkasan untuk setiap kolom numerik dan dataset. Oke, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aziza. Oke, kode selanjutnya di sini ada plot histogram default. Kode ini akan menghasilkan histogram dari data yang tersimpan dalam variabel default. Histogram tersebut menunjukkan distribusi frekuensi dari nilai-nilai dalam data tersebut. Karena data bersifat nominal dalam data default hanya kolom balance dan income, maka histogram hanya akan menampilkan data dari kolom balance dan income saja. Selanjutnya, plot bar default. Kode ini akan membuat diagram batang dari data default. Diagram batang yang ditampilkan di sini adalah diagram batang horizontal. Kemudian, data yang ditampilkan ini berasal dari kolom default dan student. Karena kedua kolom tersebut hanya memiliki dua nilai, yaitu yes dan no. Selanjutnya, plot box plot default by default. Kode ini akan menampilkan diagram box plot dari data default. Data yang ditampilkan di sini berasal dari kolom balance dan income. Kemudian data dibagi berdasarkan nilai default, yaitu berdasarkan kategori yes dan kategori no. Kemudian kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk memanipulasi data dan membuat grafik. Yang pertama di sini ada A1 default filter student yes. Kode ini akan mengambil data default dan memfilter baris dengan mengambil nilai 0 kolom student yang sama dengan yes. Kemudian select balance default. Ini akan memproses data yang telah difilter sebelumnya dan hanya akan mempertahankan kolom balance dan default. Terakhir ada plot box plot by default title default occurrence on student. Digunakan untuk membuat box plot dari data default dengan membagi data berdasarkan nilai kolom default lalu diberi judul default occurrence on student. Selanjutnya A2 default filter student no. Sama seperti sebelumnya, namun kode ini hanya akan mengambil baris dengan nilai kolom student yang sama dengan no. Kemudian semua ini disimpan dalam variabel A2. Selanjutnya ada arrange A1 A2. Fungsi arrange di sini digunakan untuk mengurutkan untuk baris-baris dalam suatu data frames berdasarkan nilai dari satu atau lebih kolom. Namun, dalam kasus ini digunakan untuk mengurutkan plot atau grafik dari variabel A1 dan A2. Selanjutnya,
Kode ini memiliki fungsi yang sama seperti yang digunakan dalam A1 dan A2. Namun dalam kasus ini, variabel B1 digunakan untuk nilai kolom student yang sama dengan yes, kemudian tetap mempertahankan kolom incomes dan default. Kemudian kode ini akan menampilkan box plot juga. Selanjutnya B2, kode ini sama seperti kode B1, namun kode ini hanya akan mengambil baris dengan nilai kolom student yang sama dengan no. Kemudian tetap mempertahankan kolom incomes dan default. Lalu disimpan dalam variabel A2. Seperti berikut, outputnya adalah box plot. Selanjutnya arrange B1 B2. Sama seperti kode arrange A1 A2, kode ini akan mengurutkan untuk baris-baris dalam suatu data frame berdasarkan nilai dari satu atau lebih kolom. Namun, dalam kasus ini digunakan untuk mengurutkan plot atau grafik dari variabel B1 dan B2. Selanjutnya, reclog GLM default balance data default family binomial. Kode ini digunakan untuk melakukan regresi logistik pada data default. Kode ini menggunakan fungsi GLM untuk menentukan model regresi logistik. Default garis gelombang balance. Artinya kita ingin memprediksi kolom default menggunakan kolom balance. Family sama dengan binomial. Ini untuk menentukan distribusi kesalahan model. Ini berarti bahwa model akan memprediksi probabilitas kejadian binomial. Kemudian summary reclog. Ini digunakan untuk menampilkan statistika deskriptif dari variabel reclog yang sebelumnya sudah dibuat. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Fayaza. Untuk membuat pemodelan regresi logistik dengan menggunakan satu peubah, kita akan memanggil data frame default kembali, lalu akan menambahkan operator pipe setelahnya. Operator pipe ini berupa tanda persen, tanda lebih dari, dan tanda persen lagi. Nah, operator pipe ini berasal dari paket tidyverse. Gunanya untuk mengambil hasil dari satu ekspresi dan meneruskannya sebagai argumen pertama kepada ekspresi lainnya. Lalu kita akan menggunakan fungsi mutate. Fungsi mutate ini berasal dari paket dplyr dan digunakan untuk menambahkan atau memodifikasi kolom pada data frame. Dalam hal ini kita akan membuat kolom baru bernama prob. Kolom ini nantinya akan berisi nilai 1 atau 0 bergantung pada kolom default yang ada pada data frame default. Nah, kolom default ini apabila memiliki nilai yes, maka pada kolom prob akan menghasilkan nilai 1. Tapi jika nilai pada kolom default bukan yes, maka kolom pada prob akan menghasilkan 0. Akan memiliki nilai 0. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi ggplot. Fungsi ggplot ini merupakan paket dari ggplot2 yang digunakan untuk membuat plot atau grafik. Kemudian fungsi as setelahnya, di dalam fungsi ggplot itu ada fungsi as. Nah, fungsi as ini akan mendefinisikan variabel-variabel yang akan digunakan dalam plot. Dalam hal ini, yang kita definisikan adalah kolom balance dan kolom prob, di mana kolom balance ini merupakan sumbu X-nya, sedangkan kolom prob merupakan sumbu Y-nya. Ada operator plus setelahnya, akan digunakan untuk menambahkan komponen-komponen lain ke dalam plot. Kemudian ada geom_point. Fungsi ini digunakan untuk membuat scatter plot dengan keterangan alfa sama dengan 0,15. Apa sih alfa sama dengan 0,15 ini? Alfa ini digunakan untuk mengatur tingkat transparansi dari titik-titik yang akan dimunculkan dalam plot. Dalam hal ini karena alfanya sama dengan 0,15, maka tingkat transparansi titik-titiknya adalah 0,15. Lalu ada geom_smooth. Fungsi ini akan digunakan untuk membuat garis yang dipasang halus ke dalam plot. Lalu setelahnya ada argumen
formula sama dengan Y strip bergelombang X. Nah, formula ini mendefinisikan model argumen formula ini akan mendefinisikan model yang akan digunakan untuk memasang garis. Nah, modelnya apa sih? Modelnya itu bahwa Y diprediksi oleh X, karena Y strip bergelombang X itu berarti nilai Y-nya akan diprediksikan oleh X-nya. Lalu selanjutnya ada argumen method sama dengan GLM. Nah, metode ini akan mendefinisikan metode yang akan digunakan untuk memasang model, yaitu sama dengan GLM. GLM ini adalah Generalized Linear Model atau model umum atau model regresi logistik gitu. Nah, selanjutnya ada method.args. Ini sama dengan list, family sama dengan binomial. Nah, ini berarti bahwa fungsi link binomial digunakan dalam model fungsi link binomial akan digunakan dalam fungsi regresi logistiknya. Oke, selanjutnya adalah categorical independent variable. Di sini kita akan menggunakan fungsi GLM yang akan melakukan regresi umum. Nah, fungsi ini akan membuat model kolom default dari kolom student. Karena yang kita masukin itu default strip bergelombang di student. Maka dia akan membuat model kolom default dari kolom studentnya. Nah, kedua kolom tersebut diambil dari dataset yang sama, yaitu dataset default, dan sedangkan family sama dengan binomial itu menunjukkan bahwa regresi yang akan digunakan dalam regresi kali ini adalah regresi logistik. Nah, hasil regresi kemudian akan disimpan dalam variabel reglog2. Kemudian kita menggunakan fungsi summary untuk memberikan ringkasan dari hasil yang ada, dari hasil regresi umum dari reglog2 ini. Kemudian kita akan memprediksikan dari nilai reglog2. Di sini kita menggunakan fungsi predik lagi untuk menghitung prediksinya. Dan model yang kita akan prediksikan adalah reglog2, di mana kita akan membuat data frame baru dengan menggunakan fungsi new data. Kemudian kita akan membuat data frame baru yang memiliki variabel student dan nilainya adalah yes. Kemudian type sama dengan res, berarti hasil yang akan dibuat adalah berupa residu gitu. Nah, dari hasil prediksi ini kita akan menemukan bahwa hasilnya adalah 0,04313859. Kemudian predik yang berikutnya, ketika studentnya itu sama dengan no, maka kita akan menemukan bahwa prediksinya adalah 0,0291951. Nah, kedua hasil prediksi ini menunjukkan bahwa kemungkinan kredit macet itu lebih besar berdampak pada mahasiswa atau siswa daripada yang bukan siswa, karena peluangnya lebih besar pada prediksinya lebih besar ketika studentnya itu sama dengan yes, begitu. Selanjutnya kode akan dijelaskan oleh Amalia. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke multiple logistic regression. Di sini kita menggunakan fungsi view mode dan summary. Dapat dilihat outputnya bahwa pola pengaruh perubahan jelas tidak sama seperti yang dihasilkan pada model sebelumnya. Yang model sebelumnya itu hanya menggunakan satu perubahan saja.
di mana sebelumnya itu student bernilai yes, di sini student bernilai no. Kemudian selanjutnya kita masuk ke model evaluation. Kita menggunakan library PSEL. Kemudian dapat dilihat output yang dihasilkan. Kemudian mencoba library PSEL lagi menggunakan reglog 2. Selanjutnya kita akan masuk ke landing cloud dataset. Langkah pertama kita akan mengeksplorasi data. Kita memanggil data dengan format CSV. Kita akan memanggil data dengan menggunakan link yang tersedia. Kemudian kita panggil data tadi dengan mengetikkan loan. Kemudian untuk menampilkan karakteristik datanya, kita memanggil summary loan. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Lanjut pada kode tabel loan good, di mana kode ini digunakan untuk membuat tabel frekuensi dari nilai-nilai yang terdapat dalam variabel good yang ada dalam dataset loan. Hal ini memberikan gambaran singkat tentang distribusi kategori atau nilai-nilai yang mungkin ada dalam variabel good, membantu dalam pemahaman tentang proporsi atau frekuensi masing-masing kategori atau nilai dalam data. Selanjutnya yaitu kode loan good as factor atau loan good, di mana kode ini digunakan untuk mengubah variabel good dalam dataset loan menjadi tipe faktor. Tipe faktor digunakan untuk menyimpan variabel kategori atau faktor yang berguna dalam analisis statistik dan visualisasi data. Lanjut pada kode selanjutnya, yaitu kode ini digunakan untuk mengatur titik awal dalam penghasilan bilangan acak sehingga memastikan hasil yang sama seperti kode yang dijalankan sebelumnya. Hal ini penting untuk membuat hasil yang dapat direproduksi dalam pengembangan model dan evaluasi. Selain itu, kode train loan simple juga digunakan untuk membuat dataset pelatihan dengan memilih baris-baris yang sesuai dengan sampel yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tes loan simple, di mana menghasilkan dataset uji dengan memilih baris-baris yang tidak termasuk dalam hal sampel yang telah dipilih sebelumnya. Nah, pada kode selanjutnya, kode ini melakukan evaluasi model regresi logistik atau logit yang telah dibuat sebelumnya pada data uji tes. Dengan menjalankan kode ini, kita dapat mengevaluasi kinerja model regresi logistik pada data uji dan memperoleh matriks kepercayaan yang menyajikan informasi tentang akurasi, sensitivitas, spesifitas, dan matriks evaluasi kinerja model klasifikasi lainnya. Dan yang terakhir adalah kode Broom TD mat, di mana kode ini digunakan untuk mendapatkan ringkasan yang rapi dari matriks kepercayaan dan menggunakan fungsi TD dari paket Broom. Paket Broom adalah paket yang menyediakan fungsi-fungsi untuk merapikan output model statistik dalam bentuk data frame yang mudah diproses. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.